Saya sampaikan dari Puskomat, silakan, dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang, ya dan Puskomat foto satu-satu mukanya, dan kita tahu siapa mereka. Setidaknya ada 3 hal yang janggal dalam pelaporan Jenderal Dudung ini. Pertama, pelapor sengaja menyampaikan laporannya ke Puspomat, padahal seharusnya ke Puspom TNI agar tidak terjadi bawahan memeriksa atasan sehingga mirip dagelan saja. Kedua, Puspomat dengan sengaja tidak melimpahkan berkas laporan ke Puspom TNI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi dan kewenangan Puspom TNI. Ketiga, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sengaja tidak memerintahkan agar berkas laporan dilimpahkan ke Puspom TNI agar dapat diproses dengan lebih independen dan tidak mengalami konflik of interest yang bersifat langsung antara atasan dengan bawahan. Kami punya kewajiban sama halnya dalam hal peradilan umum, itu Polri kan juga bertindak sebagai penyidik. Jadi kami pun punya kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan sudah kita mulai sejak hari Senin kemarin. Proses-proses permintaan keterangan dari pelapor, kemudian juga konfirmasi ke beberapa pihak, termasuk nanti menghadirkan beberapa saksi ahli untuk memastikan kami memahami konten dari tuntutan maupun yang diucapkan oleh Jenderal Dudung. Tapi kami pasti akan menindaklanjuti. Tapi walaupun temuan itu kami belum bisa memastikan apa. Artinya perlu berdasarkan hasil pemeriksaan selama ini seperti apa? Ya itu tadi, hari Senin kemarin kita sudah rapatkan, sehingga langkah-langkah yang saya sampaikan tadi akan dijadwalkan pemeriksaan ya dari pelapor, sehingga kita tahu persis, karena yang dilaporkan itu kan bentuknya tertulis, yang dikirimkan ke Puspom Angkatan Darat itu tertulis, termasuk ke Puspom TNI. Nah, sehingga kita perlu juga mendengarkan langsung, karena memang itu prosedur. Jadi intinya sama, di peradilan militer sama dengan di peradilan umum, polisi militer sebagai penyidik memang punya kewajiban. Adapun mengenai profil pihak pelapor, sejauh ini publik belum cukup mendapat informasi yang memadai terkait dengan siapa saja yang ada di dalam kelompok para ulama yang disebut sebagai koalisi atau aliansi ulama yang dengan didampingi oleh pengacara Damai Hari Lubis melakukan pelaporan ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat yang melaporkan Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman atas dugaan melakukan perbuatan tindak pidana penodaan agama. Sementara dalam surat laporan tercantum nama pelapor adalah atas nama Syahrudin dengan profesi sebagai seorang wira swasta. Saya pengurus Ansor 20 tahun, Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama, nggak pernah diproses hukum. Dan nggak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor.
Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini nggak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa untuk menghina kami para alim ulama. Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain banyak. Denny Siregar, apalagi sekarang, masya Allah, Kasat juga gitu menghina agama kami, Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif, Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, kami sensitif, Pak. Ini apalagi jangan terlalu dalam mempelajari agama. Memang Kasat bukan mitra kerja Bapak, tapi bagi kami adalah hal sensitif ini, Pak. Penghinaan. Nah, kami sedang berupaya mempelajari untuk memproses hukum. Karena ulama kami, Allah yang dia hina. Hukum, Pak, ya. Kita wilayah hukum di sini bicara, hukum negara. Somat kan anak buah saya sampaikan dari Somat, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang, ya, dan Somat foto satu-satu mukanya, dan kita tahu siapa mereka. Silakan aja laporkan, nggak masalah, ya. Saya nggak terlalu inilah dengan hal-hal seperti itu, ya. Sebanyak pekerjaan yang strategis bagi saya itu, bagaimana membantu pemerintah pusat, bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana mensejahterakan prajurit, itu yang penting bagi saya sekarang. Ya. Sepertinya perintah lisan Kasat Jenderal Dudung selaku atasan kepada bawahannya dan Puspomat agar dilakukan identifikasi dengan cara memfoto satu persatu pihak pelapor jika datang ke Puspomat untuk dilakukan proses klarifikasi atau permintaan keterangan. Itu menunjukkan kalau dan Puspomat selaku bawahan Kasat telah diintervensi oleh atasannya pada saat dia menjalankan tugas sebagai pemeriksa. Dengan kata lain, pemeriksa diintervensi atau didikte oleh terperiksa. Jadi sudah cukup jelaskah di titik mana dagelannya?